Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran YouTube channel, tempat buat ngoprek-oprek produk-produk elektronik di Indonesia. Di video kali ini gue pengen ngajak lo semua buat ngoprek-oprek TV terbaru LG, yaitu LG NanoCell TV dengan tipe Nano 91. Tipe ini adalah tipe tertinggi untuk line up NanoCell 4K LG tahun ini, pengganti SM9000 tahun kemarin ya. Tidak ada perubahan dari segi desain TV ini dari tahun kemarin, mulai dari stand kakinya yang menggunakan konsep one pole stand sampai nano bezel untuk desain framenya yang tipis dan tanpa batas dengan layarnya teman-teman. Begitu juga dengan desain back covernya. TV ini menggunakan back cover bahannya dari plat atau logam, tanpa ada lubang-lubang besar seperti TV-TV zaman dulu yang mencegah kerusakan dari faktor eksternal tentunya ya. TV ini diproduksi di Indonesia dengan konsumsi daya listrik maksimal hanya 160 watt untuk ukuran 55 inchnya. Untuk input konektivitasnya, TV ini menghadap ke bawah dan ke samping. Jadi kalau kalian pengen pasang di dinding dengan bracket yang nempel banget ke dinding, nggak masalah dengan kabel-kabel videonya teman-teman. Kabar baiknya, TV ini sudah punya input HDMI 2.1 di port HDMI yang ketiga dan 4, yang berguna untuk menampilkan gambar 4K sampai 120 frame per detik. Wih, ajib bener nih pasti kalau buat game. Untuk input lengkapnya kalian bisa baca dulu di sini ya. Oh iya teman-teman semua, TV ini sudah mendapatkan Magic Remote LG tahun ini dengan tipe ANMR 20GA yang fungsi dan fisiknya sih sama sebenarnya seperti tahun kemarin. Sedangkan untuk WebOS-nya tahun ini menggunakan WebOS 5.0 yang overall tampilannya sama seperti WebOS 4.5 tahun kemarin. Sebelum kita ngoprek-oprek fitur dan settingannya, kalian bisa baca dulu spesifikasi lengkap TV ini di sini ya. Fitur yang baru di WebOS tahun ini yang pertama ada namanya Sport Alert teman-teman, yang bisa memberikan update informasi pertandingan tim favorit kalian, baik tentang schedule pertandingannya maupun update saat pertandingan tersebut berlangsung. Kemudian di sini ada Home Dashboard yang tampilannya sih lebih keren dibanding tahun kemarin. Di sini juga kalian bisa menemukan berbagai settingan device yang terkoneksi dengan TV ini, mulai dari mobile device, AirPlay 2 sampai settingan untuk suara dan input TV ini. Yang baru di sini ada namanya LG Routine teman-teman, yang bisa mengatur berbagai produk smart home yang terhubung ke TV ini sesuai dengan rutinitas yang sudah kalian setting sebelumnya. Oh iya teman-teman, untuk aplikasi di TV ini juga bisa kalian atur penempatannya sesuai dengan selera kalian dengan fitur Intelligent Edit ya. Kita lanjut ngoprek-oprek settingan menu TV ini. Untuk picture mode-nya, TV LG ini mempunyai 10 picture mode, mulai dari Vivid, Standar, Echo sampai yang paling baru di sini ada namanya Filmmaker mode. Kemudian untuk picture option-nya, di sini kalian bisa mengatur settingan tambahan mulai dari noise reduction, smooth gradation, LED local dimming sampai settingan true motion yang di dalamnya ada settingan untuk Motion Pro TV ini. Kemudian seperti biasa di bagian additional setting picture TV LG, di sini ada eye comfort mode dan settingan untuk mengaktifkan instant game response agar input lag TV ini makin ajib saat kalian gunakan bermain game. Pindah ke bagian menu suaranya teman-teman. Yang pertama di sini kalian akan temukan adalah settingan untuk mengaktifkan Dolby Atmos. Kemudian jika film yang kalian putar bukan Dolby Atmos, kalian bisa mengoptimalkannya dengan AI Sound agar sumber suara 2.0 channel bisa berubah menjadi 4.0 virtual surround sound.
serta ada pilihan sound mode lainnya juga di sini seperti standar sampai mode suara untuk game. Ditambah lagi di bagian bawahnya, di sini kalian bisa mengaktifkan ultra surround dan juga mengatur equalizer TV ini. Kita lanjut ke bagian sound outputnya teman-teman. TV ini punya banyak banget pilihan sound output, mulai dari Bluetooth, kompatibel dengan WiSA speaker, optical, HDMI, ARC, audio LAN out sampai wired headphone. Ditambah lagi seperti TV-TV LG di tahun ini, di sini ada Bluetooth surround ready yang membuat TV ini bisa terkoneksi dengan 2 buah speaker Bluetooth LG sekaligus. Kemudian lanjut di bagian additional settingnya, di sini kalian bisa menyesuaikan karakter suara TV ini berdasarkan penempatannya sampai settingan untuk EARC TV ini atau yang biasa kita sebut Enhanced Audio Return Channel. Lanjut di bagian connectionnya, di sini ada name TV yang bisa kalian edit sesuai dengan kemauan kalian. Kemudian di sini ada universal control setting yang berguna agar perangkat-perangkat yang terhubung ke TV ini bisa dikontrol hanya dengan satu remote, yaitu Magic Remote TV ini. Lanjut di bagian general, di menu paling atas di sini ada AI service yang berisi tentang berbagai fitur-fitur baru prosesor A7 Gen 3 TV ini, seperti AI brightness, auto genre selection, AI acoustic tuning, hingga settingan untuk AI recommendation-nya. Di sini juga ada pilihan menu language. Sebagai informasi tambahan teman-teman semua, jika kalian ingin mengatur TV ini dengan perintah suara bahasa Indonesia, kalian harus mengatur menu language-nya ini di bahasa Indonesia juga ya. Selanjutnya di sini ada menu times untuk mengatur waktu dan tanggal TV ini. Yang unik di bagian menu time ini ada menu timers teman-teman, yang berfungsi untuk menjadikan TV ini sebagai alarm loh. Di menu general ini juga ada menu safety yang berfungsi untuk mengunci berbagai input dan aplikasi TV ini dengan password agar aman dari bocil ya kalau di rumah ada anak kecil. Di sini juga ada pointer option untuk mengatur tampilan pointing si Magic Remote TV ini. Kita lanjut ke bagian accessibility. Di sini kalian seperti biasa bisa memilih berbagai tampilan menu dari TV ini, dan di menu paling bawah di sini ada menu support. Yang pertama isinya untuk update software TV ini secara online. Kemudian juga ada TV information yang berisi identitas TV ini, mulai dari modelnya apa, serial number sampai total power on time TV ini. Jadi kalau kalian beli baru, total power on time-nya ini harus masih 0 ya guys. Di bagian additional setting di sini ada berbagai menu untuk mengetes fungsi TV ini baik gambar maupun suaranya. Dan di menu paling bawah di sini adalah menu untuk mereset TV ini ke setelan awal pabriknya. Oke teman-teman semua, demikianlah video full review LG Nano 91 pengganti SM9000. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Tetap jaga kesehatan kalian dan salam ngoprek-ngoprek.